Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Saudara-saudaraku sekalian yang dirahmati Allah, kalau kita baca bukunya Gus Dur, salah satu tulisan beliau, ada artikel beliau yang berjudul Tuhan Tidak Perlu Dibela. Kenapa Tuhan tidak perlu dibela? Ya, logikanya orang yang membela itu mestinya kan harus lebih kuat dari yang dibela. Nah, anak SMA membela anak SD yang dizolimi, wajar anak SMA lebih kuat daripada anak SD. Tapi kalau ada anak SMA sedang berantem, tiba-tiba ada anak SD mau membela anak SMA, itu bukan membela, ngerepotin namanya. Nah, artinya ya PBNU tidak perlu dibela, minimal oleh saya. Nah, karena apa? Siapa sih saya? Nah, siapa PBNU? Nah, tanpa saya pun PBNU tetap jalan. Kenapa saya ngangkat judul ini? Karena akhir-akhir ini, ya sebenarnya udah beberapa waktu yang lalu ini udah terlewat ya. Tapi lagi-lagi karena ini mikrofonnya baru ketemu, jadi saya baru bisa komentar lewat video. Saya agak merasa lucu. Saya lihat beberapa video tentang ini, kemarin rame pencopotan Yai Marzuki Mustamar, Ketua PWNU Jawa Timur. Beliau sendiri sudah membuat pernyataan, nggak usah rame, nggak usah geger, ini biasa dalam organisasi. Bahkan terakhir baru 1 hari atau 2 hari yang lalu, Rois Am Yai Miftahul Akhyar juga sudah membuat pernyataan, itu hal yang biasa dalam organisasi. Jadi ada penertiban bahwa dalam organisasi itu ada reward, ada punishment. Itu sebagai fungsi controlling organisasi. Itu hal biasa. Hanya saja banyak orang yang istilah Jepangnya itu menyelam di air yang keruh, dibesar-besarkan, apalagi ada momentum politik, dimanfaatkan oleh golongan-golongan tertentu untuk mengarahkan ke dukungan-dukungan atau ke pilihan-pilihan tertentu. Ini coba dilihat beberapa yang saya sempat screenshot ya, lucu ini. Judulnya, Kiai Haji Marzuki Mustamar dicopot dari Ketua PBNU Jatim lalu gegara pilihan ke Amin. Nah ini Kiai Haji Marzuki dipecat, justru Amin makin solid. Nah ini saya sangat memaklumi, karena apa? Lihat saja itu, yang posting adalah Metro TV. Siapa yang punya Metro TV? Wajar lah itu. Ada momentum yang bisa dimanfaatkan untuk mengarahkan massa kepada pilihan tertentu. Wajar. Ada lagi nih, ceramah Ketua PWNU Jatim tentang Pilpres viral. Itu Metro TV juga. Ada Metro TV. Nah, Kompas TV. Nah, ya kalau media-media yang berkelas nasional ataupun paling tidak kelas
provinsi. Itu wajar, itu namanya media, itu apa namanya, bikin pernyataan-pernyataan atau judul-judul yang heboh biar biar disaksikan, biar banyak penontonnya, itu wajar. Tribun News ya, tahu siapa ini, media lah. Ini bagian dari Jawa Pos. Nah, yang model kayak gini nih ya, ini channel, ini apa ini, Ustadz Abdul Wahid. Siapa dia? Nah, bikin juga ada framing bahwa Yai Sukron Makmun itu menyemprot menyemprot PBNU itu. Kemudian NU garis lurus, ya wajar. Ini track recordnya kita tahu lah. Nah, ketika saya buka itu yang channel-channel tadi, ya isinya ya kayak gini. Nih. Nah, itu salah, cara nulisnya juga salah ini. Tegas, Gusmus ceramahi Cahya PBNU. Cahya itu maksudnya Gus Yahya, ini salah tulis. Orang dia itu nggak akrab dengan nama-nama tokoh NU kok. Bikin apa namanya, video tentang ini, mengomentari video tentang Gus Yahya, dan ini lagi apa namanya, ceramah-ceramah yang berkaitan, yang bisa di framing untuk apa namanya, orang itu membenci PBNU atau mengarahkan dukungan kepada pilihan tertentu. Oh, ini channelnya tuh ya, yang ini yang rame-rame 2019 ini, Sugik Nur. Yang mubahalah kemarin. Orang kayak gini apa namanya, jadi idolanya. Lucu lah. Jadi kayak gitulah. Artinya apa? Ya, kita perlu waspada lah. Saya dalam kesempatan ini nggak akan ngomong jauh-jauh. Kita sebagai warga NU nih, khusus untuk warga NU ya, kita perbanyak husnuzon kepada PBNU. Kemudian sesuai dengan arahan dan nasihat dari kiai-kiai kita nderek kiai-kiai NU, ikut kiai-kiai NU. Adapun orang-orang yang suka memframing seperti ini, ya abaikan saja. Ini bagian dari kebiasaan dunia atau dinamika hidup, itu biasa seperti ini. Jadi jangan terlalu dianggap serius lah, ya. Jangan dipercaya yang kayak gini. Sudah terbukti orang-orang ini yang bikin rame tahun 2019 itu, yang membesar-besarkan perang Badar. Pilpres itu perang Badar, kan lucu yang kayak gini lah. Ya jangan terlalu dimasukkan apa namanya, hati, apalagi dipercaya. Cukup percaya kepada Allah, pada Rasulullah, yang lain nggak perlu lah. Yang kayak gini, yang suka memframing ini, kalau kemarin itu apa namanya, yang populer dengan istilah barisan sakit hati ini, ya karena yang didukung oleh orang-orang ini kebetulan aja kalah aja terus gitu. Nah, jadi isinya seperti itu. Saya secara pribadi tidak apa namanya, mengarahkan ke dukungan 1, 2, atau 3. Hanya kepentingan saya adalah apa namanya, mengungkapkan rasa cinta saya kepada PBNU, bukan bermaksud untuk membela PBNU, karena sekali lagi di depan tadi saya sampaikan, PBNU tidak perlu dibela, khususnya oleh saya. Nah, siapa sih saya mau membela NU? Kalau dulu ada istilah apalah, membela Al-Quran, itu saya tegas ke apa namanya, anak-anak saya,
ke murid-murid saya, siapa lu mau bela Al-Quran? Justru kita yang minta mohon kepada Allah agar kita dibela oleh Al-Quran nanti di yaumil qiyamah. Di alam kubur kita berharap mau dibela oleh Al-Quran, bukan kita membela. Nah, namanya membela itu kan mestinya logikanya itu kan lebih kuat dari yang membela itu lebih kuat daripada yang dibela. Lah siapa kita? Islam tanpa kita ya tetap jalan. Nah ini juga yang perlu saya ingatkan lagi. Kita nggak perlu khawatir lah. Nanti di Indonesia akan dipimpin oleh orang kafir, dipimpin oleh PKI, dipimpin oleh HTI dan sebagainya. Yakinlah Allah yang menjaga Indonesia. Karena di Indonesia ini banyak wali-wali Allah. Nggak perlu kita teriak-teriak membela Indonesia, khawatir Indonesia akan hancur. Enggak. Buktinya 2019 katanya kalau Pak Jokowi jadi negara ini akan hancur, ya buktinya malah tambah maju. Ya kita kalaupun nggak tambah maju, kita masih hidup sampai sekarang gitu. Ya itu bukti bahwa Allah yang menjaga. Nah, jadi justru orang yang biasa mengeluarkan pernyataan-pernyataan seperti itu, nanti kalau paslon nomor sekian nggak jadi, akan hancur dunia, akan hancur Indonesia. Itu juga orang yang kurang percaya sama Tuhannya, dia itu nganggapnya yang menjaga Indonesia ini yang ikut kontestasi capres-cawapres tahun ini, bukan yang menjaga itu Allah. Nah, tanpa capres-cawapres yang 6 orang itu, Indonesia juga masih jalan insya Allah. Nggak usah khawatir ya, kita punya Allah, Allah yang menjaga kita, Allah yang menjaga Indonesia. Nggak perlu direken, nggak perlu ditanggapi serius orang-orang yang suka memframing model-model kayak ginian, yang mengajak orang itu untuk membenci PBNU yang kita hormati. Nggak perlu direken lah ya, kayak gini. Kalau kata orang Jawa Tengah, Jawa Timur, nggak perlu direken, nggak usah direken, nggak usah diurus. Ya seperti itulah intinya. Ini komentar yang nggak jelas, intinya ya seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.